Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya diminta atau ini merupakan kewajiban saya untuk menyampaikan program kerja berbasis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini pasti dasarnya kan tanggung jawab saya ketika saya melakukan observasi. Nah, observasi rencananya tanggal 17 karena sesuatu hal dan kesibukan akhirnya tidak bisa terlaksana dan bisa dilaksanakan di bulan April ini. Nah, observasi ini saya mencoba untuk mengambil satu indikator, yaitu presentasi program sekolah. Ada target yang harus saya lakukan, ada beberapa hal. Kemudian setelah saya memahami ini, saya mencoba untuk membuat PPT ini untuk mengimplementasikannya. Pastinya ada latar belakang. Latar belakangnya ada dua hal, sederhana saja. Yang penting paham, data sangat penting untuk dirancang program kerja yang efektif dan berorientasi pada hasil. Peran kepala sekolah yaitu memiliki strategi di mana dalam mengembangkan kompetensi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Peran kepala sekolah yang pertama, mengelola strategi pembelajaran, mengembangkan kompetensi guru, kepemimpinan berbasis data, dan motivator dan indikatornya. Nah, ini kaitannya dengan rapot pendidikan. Ini rapot pendidikan, saya mencoba untuk menampilkan rapot pendidikan ini. Yang pertama, poster. Ini posternya untuk tahun 2025. Jadi kompetensi atau yang diukur ada beberapa hal. Yang pertama, literasi, numerasi, karakter, kondisi kebinekaan, kondisi keamanan sekolah, dan inspirasi untuk meningkatkan hasil. Dari poster ini bisa dibaca bahwa mana yang turun, mana yang naik, mana yang konstan atau tetap. Jadi saya tampilkan dan saya tampilkan juga hasilnya. Kemudian saya mencoba untuk masuk ke metrik, artinya dari tahun ke tahun, bahwa ada beberapa indikator dalam standar pendidikan atau SNP literasi. Literasi ini yang jelas fluktuasi. Dari tahun 2023, 2024, 2025 fluktuasi. Dari 91 naik 900, tahun 2025 turun menjadi 97. Tetapi ini dalam batas di atas rata-rata nasional. Numerasi juga. Numerasi tahun 2003 77, kemudian naik 95, kemudian tetap 95. Terus ditarik ke sini. Tarik ke sini, mulai dari karakter, dilanjutkan karakter, kemudian iklim keamanan sekolah, kualitas pembelajaran, kepemimpinan, instruksional, kepartisipasi warga, dan seterusnya. Nah, di sini ada suatu yang menarik, yaitu di kepemimpinan instruksional. Di sini naik, ya, mulai tahun 2022, 23, 22, 23, 24, 25 naik. Naik, artinya kepala sekolahnya visioner. Naik. Meskipun naiknya angkanya di 57, 58, 64, 66 naik. Tetapi partisipasi warga sekolah ini fluktuasi, bahkan turun. 23, 86, 24, 81, 25, 80. Ini turun. Ini berarti sebanding lurus. Kemudian kita lanjutkan. Ini program sekolah, program kerja yang berbasis data. Satu, pemetaan kebutuhan. Jadi saya mencoba untuk mengidentifikasi masalah tadi. Setelah diidentifikasi apa permasalahannya, kemudian ada kaitannya dengan anggaran. Baru nanti dianggarkan berdasarkan dari pemetaan kebutuhan tadi. Kemudian dilanjutkan dengan intervensi pembelajaran. Kemudian monitoring kehadiran. Kemudian dilanjutkan dengan program kerja berbasis data. Jadi bekerja mengevaluasi pembelajaran yang tadi untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar.
Jadi observasi, supervisi dilakukan meskipun tidak terjadwal, bisa kapan saja masuk sesuai dengan kebutuhan. Kemudian program pengembangan sekolah yang ramah anak. Ini sudah menjadi kebiasaan kita menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan fisik maupun psikis siswa. Ramah anak, bagaimana anak memiliki rasa aman, nyaman. Program peningkatan literasi dan numerasi. Jadi literasi numerasi bukan cuma hanya baca tulis saja, tetapi literasi ini ada literasi akuntansi, ada literasi komunikasi atau TIK dan sebagainya. Banyak literasi-literasi yang dikembangkan dan dibiasakan, bahkan membudaya di sini. Termasuk anak-anak mencoba untuk membuat video, konten-konten dan sebagainya. Kemudian program kemitraan dengan dunia usaha. Jadi membekali siswa dengan keterampilan kerja yang berwawasan industri. Jadi anak-anak ketika mengadakan kegiatan ekstra atau kegiatan kelas meeting, anak mencoba untuk membuat proposalnya bisa bekerja sama dengan dunia usaha. Misalnya tuku-tuku yang ada di sekitar kita. Kemudian dapatnya dunia usaha itu bisa mendukung kegiatan-kegiatan kita. Seperti para penerbit, ketika kita punya kegiatan, kita minta mungkin ada sebagian CSR-nya, ya bisa. Ataupun bisa dunia usaha, para pengusaha hadir di sini menjadi narasumber. Contohnya wartawan LSM dalam kegiatan jurnalis, anak-anak bisa dijadikan narasumber. Termasuk dari dinas lintas sektoral, DLH, dinas kesehatan, polisi bisa dijadikan narasumber. Untuk mengurangi angka ketidakhadiran seperti diulas tadi, yang pertama pastinya berdampak kepada lingkungan inklusif. Jadi menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, yang ramah pada semua siswa. Jadi kita hadir ke siswa, dan memang guru itu tidak tergantikan memang. Meskipun teknologi sudah maju, tapi kita tidak bisa tergantikan. Partisipasi siswa untuk meningkatkan pengembangan siswa dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi kita menghadirkan siswa untuk diajak diskusi, untuk menentukan apa yang kita harapkan ke depan. Kemudian pengembangan guru, mendukung pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan. Jadi 1 tahun bisa 4-5 kali pelatihan. Nah sekarang ini fokus pelatihannya nanti coding AE, supaya bagaimana kita belajar mengajar itu lebih simpel, materinya esensi, kontekstual. Jadi tidak banyak membuat waktu, tetapi skill anak tercapai. Kolaborasi stakeholder penting sekali, kerjasama dengan para pihak, yaitu orang tua, dunia usaha, komunitas, dan lain-lainnya. Nah inilah contoh ramah anak. Ini kebiasaan. Jadi Pak Menteri ingin sekali ada 7 kebiasaan. Sebelum Pak Menteri melakukan kebiasaan, menyampaikan kebiasaan, kami sudah melakukan itu. Cuma sekarang kan dipermenkan. Jadi ada Permendiktasnya. Pertama kita masuk, anak-anak kita masuk di sini bukan jam 7, tapi jam 6.45. Ada waktu 15 menit itu digunakan untuk anak-anak kita melakukan di gerbang salam bersama guru, senyum sapa salam. Ini membangun budaya sekolah yang ramah dan positif. Kemudian diskusi terbuka, menciptakan ruang belajar yang menyenangkan di taman, bisa di greenhouse atau di tempat-tempat yang bisa dijadikan diskusi, suasananya juga yang mendukung. Kemudian kelas inklusif, jadi menerima dan mendukung semua siswa tanpa memandang latar belakang. Kami terima PPDB, ya, kami terima karena jalur yang inklusif itu ada jalurnya. Ini contoh sebagian kecil kebiasaan kita, yaitu ramah anak. Ini kerjasama dengan dunia usaha. Insya Allah nanti kita mengadakan kegiatan galaksi. Anak-anak sudah mau proposal, kemarin ada sekitar 15 proposal yang akan disampaikan nanti ke Bank Jatim, Bank BRI, Tukumas, bahkan ke orang tua yang kaya, mungkin yang punya usaha juga diminta.
proposalnya yang datang ke sana, termasuk apa kemarin serba 35 kan kebetulan anaknya di sini. Kemudian pembekalan keterampilan atau skill ini membekali siswa dengan keterampilan yang dapat dibutuhkan di pasar. Ini kebetulan kegiatan menjahit, memanfaatkan limbah juga bisa dijadikan kursi ataupun tempat-tempat lainnya bisa digunakan. Ini hasilnya, data hasil program, data kehadiran mengukur tingkat kehadiran siswa dengan mengidentifikasi masalah. Supaya akurat, kami punya fingerprint. Jadi siswa punya kartu pelajar, di mana kartu pelajar itu fungsinya banyak. Kartu pelajar, kartu perpustakaan, kemudian absen. Dan maunya ingin ditambahkan lagi, bisa kerjasama dengan bank, bisa ditambahkan chip di situ, bisa menjadi kartu kredit misalnya. Kemudian ada feedbacknya, yaitu mengumpulkan siswa dan guru untuk orang tua mengevaluasi diri. Ini kami lakukan dengan cara menggunakan Google Form. Jadi saya minta tolong Pak Yas kemarin untuk membuat Google Form, kemudian Google Formnya di-share ke semua wali murid, guru terkait tentang progres apa yang kita lakukan. Bagaimana kepuasan mereka, beliau-beliau ini atas layanan kami. Kami cuma nggak bisa menayangkan datanya ini. Kemudian partisipasi siswa, menganalisis partisipasi siswa dalam kegiatan ekstra. Ada 18 ekstra di sini yang didanai dari dana BOS, cukup banyak. Insya Allah sampai 150 juta lebih. Yang paling banyak itu kalau sudah kegiatan lomba, luar biasa kalau sudah lomba, dapat kemana-mana. Kemudian ini grafiknya, rekomendasi dan tindak lanjutnya. Pemanfaatan teknologi, iya. Jadi teknologi sangat dibutuhkan dan sangat penting sekali. Tetapi bukan segalanya. Karena anak-anak kita apabila terlalu bebas diberi HP, pemanfaatan HP, kurang memanfaatkan, ini kadang-kadang yang namanya anak bisa over. Jadi perlu dilakukan pendampingan. Maka bisa saja pemanfaatan teknologi ini betul-betul terukur. Kemudian pelatihan rutin baik guru maupun siswa dilakukan. Evaluasi berkala termasuk refleksi. Grafik sudah kami tayangkan, ini presentasinya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Jadi program ini ya berbasis data dan kepemimpinan kepala sekolah yang berpusat pada peserta didik. Kata kuncinya adalah menciptakan sekolah yang ramah, inklusif dan berkualitas. Saya kira ini yang perlu sampaikan. Mungkin ada sesuatu hal, ada yang kurang, kita tambahkan nanti, kita diskusikan nanti, atau sekarang langsung ya juga ada apa-apa. Mari silakan. Mungkin ada tambahan dari pengawas juga. Baik, mungkin saya pertama ingin memberikan komentar yang jelas. Apa yang dipaparkan Pak Teguh tadi sangat jelas adanya, artinya sangat baik dan terprogram sekaligus terlaksana dengan baik, ditunjukkan dengan hasil yang sudah bisa dipaparkan lewat tayangan PPT tadi. Cuma ke depan tinggal ada PR mungkin bagi kita semua di sekolah ini untuk dapatnya mempertahankan hasil yang sudah ada, mempertahankan sekaligus meningkatkan. Dan karena penilaian kinerja pilihan RHK-nya itu tidak hanya ada satu Bapak dan Ibu, sehingga manakala hasil yang didapat pada salah satu indikator itu sudah bagus, berarti secara otomatis nanti kita akan memilih indikator yang lain pada periode berikutnya. Jangan stagnan berada di salah satu indikator saja, termasuk juga pada diri guru. Jadi kesimpulan saya sudah cukup baik dan perlu tinggal memperhatikan progres lanjutan dari hasil yang telah didapat, kemudian
kebermanfaatan yang jelas, kebermanfaatan yang nyata bagi kita semua di internal sekolah kita, wabil khusus karena kita orientasinya adalah peserta didik, tentunya bagi peserta didik. Saya kira itu mungkin komentar saya, Pak Teguh. Mungkin bisa yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, makasih. Yang jelas apa yang saya sampaikan ini saya menyesuaikan dengan isu nasional. Isu nasional itu kan kebiasaan. Pak Menteri minta, ayolah kebiasaan anak-anak itu kita lakukan. 7 kebiasaan itu adalah kebutuhan pokok. Yang lainnya kita tambahkan kebiasaan-kebiasaan itu. Sholat, kemudian olahraga, dan itu kan kita lakukan di sekolah ya. Anak-anak bersalaman 4S itu bercakap dengan guru, dengan siswa seperti teman untuk diskusi dan sebagainya. Nah, akhirnya terbangunlah suasana sekolah itu ramah, aman, nyaman, tentram, damai, betah anak di sekolah. Taman-taman itu memang di-spot, dibuat tempat untuk bercengkerama, untuk diskusi, untuk bermain anak, makan bersama di sana. Jadi suasana nyaman betul. Meskipun lingkungan kita ini kan sempit kita ini, jadi larinya ke atas, maka dimanfaatkan untuk ini. Saya kira cukup Ibu Diah ya. Mungkin ada Pak ya, untuk yang ini sudah bagus sekali berbasis data, cuman ada isu untuk ujian nasional itu posisinya apakah memang itu untuk peningkatan sama dengan ANBK? Kalau ANBK kan arahnya kepada rapot mutu, yang ujian nasional yang isu yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Ya. Itu larinya apakah memang ke rapot mutu atau memang konsumsi sekolah untuk melanjutkan supaya menyebut ke jenjang lebih tinggi atau gimana? Mungkin ada informasi dari Pak Teguh atau Pak Farhan. Saya kemarin mencoba untuk mengikuti Zoom meeting itu. Untuk ujian nasional itu sementara ini Permendikbudnya yang turun hanya SMA. Jadi SMA itu di kelas 11 di bulan November itu dilaksanakan. Itu artinya masih semester 1 di kelas 11 semester 1 dilakukan. Tetapi di bulan Septembernya ANBK tetap dilakukan. Jadi ANBK itu konsumsi untuk pemetaan pendidikan sedunia yang dilakukan sama apa itu? Badan apa itu ya? Bisa. Ya sejenis PISA itu ya, PISA itu. Tapi untuk ujian nasional itu memang diperuntukkan anak yang mau masuk ke perguruan tinggi. Berarti kalau SMP itu nanti di bulan November mungkin sama. Memang itu diuntukkan untuk siswa masuk ke SMA atau ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk prestise sekolahnya juga. Sementara ANBK itu kan hanya anak kelas 8 dan itu diacak. Tapi kalau anak kelas 9 itu kan semua. ANBK semua. Semua kelas yang ANBK itu hanya beberapa siswa, 45 siswa, tapi UNBK ujian nasional berbasis komputer itu semua siswa untuk mengukur potensi anak. Jadi anak mau masuk ke nasional, Pak ya? Nasional. Ya. Kenapa ujian nasional kok perlu? Karena giatnya kurang ketika tidak ada ujian nasional. Tapi nggak dijadikan standar kelulusan ya? Tidak dijadikan standar kelulusan. Jadi anak lulus bukan karena ujian nasionalnya itu dapat 9 tidak lulus, enggak. Tetapi itu dijadikan dasar untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau ANBK untuk produknya PISA. Mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan juga. Jadi rapot kita itu di ANBK. Ya kita tunggu aja lah nanti Permendikbudnya untuk yang jenjang SMP. Kita ikuti saja. Sering-sering ikuti kanal YouTube-nya Pak Menteri. Cukup ya? Ya, saya kira ini ya yang perlu disampaikan Bapak Ibu. Apabila nanti ada satu kekurangan atau kelebihan atau tambahan, Ibu Bapak bisa menyampaikan di luar ini. Maka program ini nanti diberi catatan di bawah
atas kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan apa di situ supaya ini dijadikan dasar untuk KUSP ke depan. Saya kira ini, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.